Selamat pagi, perkenalkan nama saya Merlin C. Selegani. Saya dari kelas 11 IPS presensi 23. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sakramen perkawinan. Berikut ini adalah peta konsep yang saya buat agar dapat mempermudah pemahaman Anda. Yang pertama, sejarah perkawinan. Yang kedua, simbol dan makna perkawinan. Yang ketiga, pelayanan perkawinan. Yang keempat, syarat penerimaan. Yang kelima, buah sakramen. Berikut ini adalah sejarah sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah suatu sakramen yang mengkonsekrasi penerimaannya atau pasangan pria dan wanita untuk suatu misi khusus dalam pembangunan gereja dan menganugerahkan rahmat demi pengampunan misi tersebut. Sakramen ini menganugerahkan kepada pasangan yang bersangkutan rahmat yang mereka perlu untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan perkawinan mereka, serta untuk menghasilkan dan mengasuh anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab. Sakramen ini dirayakan secara terbuka di hadapan imam atau saksi lain yang ditunjuk oleh gereja, serta saksi-saksi lainnya. Meskipun dalam tradisi teologis gereja Latin yang melayani sakramen ini adalah kedua pasangan yang bersangkutan. Berikut ini sejarah perkawinan menurut kitab suci. Menjadi suami dan istri berarti suatu perubahan total dalam kehidupan seseorang. Dalam kitab Kejadian dikatakan, seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Orang meninggalkan masa hidupnya sebagai anak dan mulai hidup sebagai suami istri. Pernikahan sah sakramental antara seorang pria yang sudah dibaptis dan seorang wanita yang sudah dibaptis dan telah disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diceraikan dan bersifat monogami karena mereka bukan lagi dua melainkan satu. Berikutnya adalah simbol perkawinan. Yang pertama, cincin melambangkan kasih abadi Tuhan, sama seperti bentuk cincin tidak memiliki awal dan akhir. Yang kedua, cadar ditempatkan pada bahu pengantin pria dan di atas kepala pengantin wanita. Ini melambangkan peran yang diberikan suami untuk mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi dan memberikan nyawanya bagi gereja. Yang ketiga, kain pengikat. Ini mengikat pria dan wanita seperti yang terlihat di pernikahan pertama dalam Kejadian 2 ayat 27. Untuk alasan ini, seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging. Yang keempat adalah Alkitab. Upacara adat sering tidak memiliki elemen ini dalam pernikahan Kristen. Alkitab adalah manual Allah bagi kehidupan diberikan kepada suami. Yang kelima adalah lilin, melambangkan persatuan. Ini terdapat dalam Matius 5, memberi Kristen judul Terang Dunia. Sebagai pengantin pria dan pengantin wanita harus mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Maka ini berarti bahwa setiap kehidupan seseorang berfungsi sebagai terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Yang keenam adalah merpati burung. Dalam tradisi Kristen, terutama dipahami sebagai simbol kehadiran Roh Kudus yang mengingatkan kita pada peristiwa baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Yang ketujuh adalah hati. Dalam bahasa Indonesia, secara harafiah atau anatomis, lever, mengandung makna simbolis dengan apa yang diidentifikasi sebagai jantung. Dalam kebanyakan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, heart. Berikutnya adalah pelayanan sakramen perkawinan. Yang pertama, tata perayaan perkawinan dalam misa. Yang kedua, tata perayaan perkawinan dalam perayaan sabda. Yang ketiga, tata perayaan perkawinan untuk mempelai Katolik dengan mempelai ketekumen atau tidak dibaptis. Berikutnya,
Makna perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hukum kekerabatan dan yang merupakan suatu peranatan dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya adalah syarat pernikahan dalam agama Katolik. Yang pertama, perkawinan yang sah adalah adanya kesepakatan antara perjanjian perkawinan. Yang kedua adalah perkawinan diadakan di dalam liturgi resmi gereja, dan setelah diresmikan, pasangan tersebut masuk ke dalam gereja, yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya di dalam gereja. Yang ketiga adalah pentingnya kesepakatan dan bertanggung jawab tentang martabat kasih suami istri tentang peran masing-masing. Syarat lainnya, pertama, surat baptisan kedua pasangan. Kedua, fotokopi surat baptisan. Ketiga, foto 4x6 2 lembar per orang. Keempat, konseling pranikah. Kelima, pemberitahuan nikah minim 3 bulan sebelum hari H. Yang terakhir, buah-buah sakramen perkawinan. Yang pertama, menetapkan ikatan kekal dan eksklusif antara kedua mempelai. Yang kedua, perkawinan yang dilaksanakan secara sah atau ratum, disempurnakan dengan persetubuhan konsumatum menjadi sebuah sakramen, tanda dan sertana penyelamat Allah, tidak dapat diceraikan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab mendidik dan merawat anak-anak. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. God bless you.